Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Ibu Dia Kamalia selaku dosen pembimbing saya. Eh, Perkenalkan, nama saya Dina Erlinda dengan NIM 3112001038, mahasiswa Prodi Akuntansi jurusan Manajemen Bisnis. Baiklah, judul proposal saya itu berjudul Pedoman Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Batam. Topik pembahasan yaitu terdiri dari 4 bab. Yang pertama bab 1 berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yang berisikan tinjauan pustaka, bab 3 yang berisikan metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan, bab 4 yang berisikan tanggung jawab dan ruang lingkup kerja, serta deskripsi alat dan produk. Langsung saja bab 1, latar belakang. Di Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Batam, bendahara pengeluaran adalah yang bertanggung jawab untuk memungut serta melaporkan pajak. Keterbatasan pengetahuan bendahara terhadap proses untuk laporan pajak penghasilan pasal 21 menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam lapor pajak bulanan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pedoman Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Batam. Selanjutnya, identifikasi masalah. Untuk penyusunan proposal, penulis memilih skema penyelesaian masalah serapan dan berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah adalah belum adanya pedoman dalam proses penginputan bukti potong hingga pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 menggunakan e-Bupot, unifikasi instansi pemerintah pada BPOM Kota Batam. Selanjutnya, batasan masalah. Penulis membagi dua, yaitu batasan data dan batasan lapangan. Batasan data penulis batasi yaitu terkait data gaji induk PNS, tunjangan kinerja, uang lembur, uang makan, dan pemotongan PPh Pasal 21 lainnya, serta dokumen bukti bayar dan lapor pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang digunakan sebagai langkah untuk pelaporan pajak. Kemudian batasan lapangan, yaitu Subtata Usaha Bagian Keuangan BPOM Kota Batam, BPOM Kota Batam yang beralamat di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun proposal, adalah untuk menyusun pedoman dalam penginputan bukti potong sehingga pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah pada BPOM Kota Batam. Selanjutnya, manfaat penelitian yang ada 3 bagi penulis, membuat penulis memperdalam pengetahuan terkait perpajakan, khususnya penginputan bukti potong hingga pelaporan pajak PPh Pasal 21, menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Kemudian yang kedua bagi pembaca, yaitu memberi pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan, yaitu proses penginputan bukti potong hingga pelaporan pajak PPh Pasal 21 menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Kemudian bagi instansi sebagai panduan referensi dan memberikan pengetahuan serta informasi terkait pedoman cara penginputan bukti potong hingga pelaporan pajak PPh Pasal 21 menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Kemudian masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan Pasal 21. Dalam buku Mardiasmu tahun 2018, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang kedua ada objek pajak
penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER strip 16 garis miring PJ garis miring 2016, yaitu berisikan satu, objek pajak penghasilan pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan berupa uang pesangon untuk manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Kemudian yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. Kemudian yang ketujuh ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Kemudian yang ketiga ada subjek pajak PPh pasal 21 di dalam buku Mardiasmo tahun 2018 yang yaitu terdiri dari satu pegawai, kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lanjut, memotong pajak penghasilan pasal 21 dalam buku Mardiasmo tahun 2018, yaitu yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian yang ketiga, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dana pensiun, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Kemudian yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak, orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Kemudian selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini dilakukan di BPOM Kota Batam
Penulis melakukan penelitian pada bagian keuangan yang berhubungan dengan perpajakan. Kemudian B, data dan sampel atau populasi penelitian. Selama melakukan penelitian, penulis menggunakan data dan sampel yang berkaitan dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 dan bukti bayar pajak PPh pasal 21. Kemudian C, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan terhadap sebuah objek dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui terkait laporan PPh pasal 21. Kemudian wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Penulis akan melakukan wawancara pada staf keuangan di BPOM Kota Batam. Selanjutnya, D. Metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif. Penulis mengamati dan menganalisis kasus yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. BPOM adalah sebuah lembaga Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM Kota Batam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal mutu, keamanan, dan khasiat atau manfaat dari obat dan makanan yang diproduksi dan beredar di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Visi dari BPOM adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi dari BPOM adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta menjadi pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dari BPOM Kota Batam yaitu sebagai berikut, terdiri dari Kepala Balai POM yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM. Kemudian ada Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang melakukan koordinasi dalam menyusun rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, dan kearsipan, tata persuratan, serta kerumah tanggaan. Kemudian ada substansi pengujian yang bertugas dalam melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian, pengujian kimia, mikrobiologi, obat dan makanan. Selanjutnya ada koordinator substansi pemeriksaan yang bertugas melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan. Yang kemudian ada koordinator substansi penindakan yang bertugas melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, koordinator substansi informasi dan komunikasi yang bertugas melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, ruang lingkup instansi. BPOM adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Kewenangan BPOM adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian memberi saksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di bab 4, tanggung jawab dan ruang lingkup kerja. Yang pertama adalah lokasi unit kerja. Penulis berada di subtata usaha bagian keuangan di BPOM Kota Batam yang beralamat di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Tanggung jawab dari penulis yaitu bertanggung jawab dalam melaporkan PPh terutang di BPOM Batam. C. Ada rincian tugas yang diberikan, yaitu membuat kode billing pembayaran pajak, melampirkan bukti bayar pajak pada kwitansi, melaporkan PPh terutang, membantu bagian resepsionis. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan oleh penulis, yaitu ada laptop, kertas HVS, printer, map opener, map dokumen, dan e-book unifikasi instansi pemerintah. Selanjutnya adalah data yang diolah oleh penulis, yaitu ada bukti pemotongan pajak untuk menginput pemotongan pajak pada e-book, unifikasi instansi pemerintah, kemudian ada kode billing, yaitu merupakan tagihan pajak elektronik yang didapat melalui menu SSE di web DJP online. Kemudian yang ketiga ada bukti bayar pajak, merupakan bukti pembayaran pajak atas PPh terutang, dan bukti lapor pajak, merupakan bukti lapor pajak yang didapat dari e-book unifikasi instansi pemerintah. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.